Audio Jungle. Jalan dimulai mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini kabelnya enggak ada. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan, kita nikmati, dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat malam hari ini maghrib kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari tempat kita masing-masing atau rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan ba'da sholat maghrib sampai isya kita bisa menggunakan waktu di kesibukan kita sehari-hari, tapi masih bisa menyempatkan waktu digunakan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada ba'da maghrib malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, sampailah pembahasan kita kajian HBT pada kitab sholat. Dan kitab sholat ini jamaah rahimakumullah dibuat atau dibahas di dalam Muktamar Tarji pertama kali itu bersama-sama dengan kitab iman. Harapannya tentunya jamaah rahimakumullah, memang latar belakang tarji itu kan memang dilatar belakang dari berbagai macam persoalan-persoalan faham keagamaan, terutama fikihnya itu. Karena di kalangan kita sendiri warga Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah itu, cara sholatnya juga beragam sekali itu. Maka ada keinginan kuat dari tokoh yang lahir di Surabaya. Kalau dilihat namanya Mas itu berarti aslinya itu, nasabnya itu ada kekerabatan dengan apa itu, Sidro semua itu. Mas Mansur itu, Haji Mas Mansur, orang Surabaya asli itu, arek itu ya. Dan makam beliau ada di makam Sunan Ampel, termasuk salah seorang pahlawan nasional beliau ini. Beliau yang menggagas untuk dibentuk sebuah majelis yang konsen khusus ngurusi masalah-masalah keagamaan, paham keagamaan itu, terutama dalam masalah-masalah fikih itu. Akhirnya kemudian gagasannya diterima secara bulat, dibentuklah sebuah majelis pertama kali yang dibentuk majelis tarji itu. Lantas sekitar tahun 1927 kemudian bahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah sholat dan masalah iman itu. Tentu harapannya jamaah rahimakumullah agar warga Muhammadiyah atau jamaah Muhammadiyah cara ibadahnya khususnya sholatnya itu serempak, seragam itu. Seragam itu kan enak dipandang. Jadi cantik lah kalau misalnya sholatnya itu beragam itu. Satu masjid saja kalau seragam enak, tapi kalau satu masjid sholatnya bermacam-macam ya nggak enak pandangannya itu. Apalagi misalnya masjid lain sama-sama Muhammadiyahnya berbeda itu, kan nggak kelihatan kompak. Maka jamaah rahimakumullah akhirnya dibahas dalam beberapa hari, ada satu pekan lebih, kemudian diputuskan membahas tentang masalah tuntunan sholat dan iman, masalah iman itu. Jadi itulah sedikit sejarah
apa latar belakang pembentukan majelis tarji yang konsen pertama kali itu adalah masalah sholat, urusan sholat. Jadi kalau panjenengan punya buku HBT Himpunan Muslimat Tarji, bisa dilihat kalau buku lama halaman 73 sampai halaman 109, atau buku baru ini termasuk terbitan baru, terbit sekitar 2008 ini ya, yaitu pada halaman 75 sampai halaman 112. Adapun caranya sebagaimana berikut: diawali atau muqaddimah, pendahuluan, kemudian mengutip beberapa ayat, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum fa idza matnantum faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya apabila kamu telah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah sewaktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian kalau sudah amat tentram, maka kerjakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mukmin dengan tertentu waktunya, yaitu 5 waktu. Ayat berikutnya, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, berkatalah hai Muhammad, bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku itu. Maksudnya Rasulullah suruh mengatakan kepada orang yang beriman, kalau kamu cinta kepada Allah, buktikanlah cintanya itu, ikutilah aku, yaitu kepada Rasulullah. Pasti, di sini diartikan pasti itu. Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Kemudian hadisnya sebagai pendahuluan di dalam kitab sholat, mengutip dari sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala mengatakan, ini di Bukhari ada, di Muslim ada, semua lah ada. Kalau sudah Bukhari Muslim ada, biasanya ahli hadis tidak mencantumnya yang lain. Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alil Najd, yaitu dari penduduk Najd. Najd adalah daerah sekitar wilayah Madinah, di luar Madinah. Sa'ira rasi, rasun itu kepala, maksudnya itu rambutnya. Rambutnya itu terurai, tidak terurus, menunjukkan dia berjalan bukan perjalanan yang pendek, panjang itu. Nasma'u, kami para sahabat mendengar dawiyan, liri, sauti suaranya itu. Wala nafqu, sehingga kami tidak paham ma yakul, apa yang dikatakan laki-laki tersebut. Hatta dana, maka tatkala dia sampai mendekat, faida huwa yas'al, kemudian dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang masalah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, khamsun salawatin, 5 salat, fi yaum wal lail, sehari semalam. Inilah yang menjadi jumhur ulama punya pendapat, sholat yang diwajibkan itu 5 waktu ya. Faqala, kemudian dia menanyakan lagi kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah bagi saya, bagi kami maksudnya, ada kewajiban selainnya itu, selain 5 waktu tersebut? Qala, dijawab oleh Rasulullah, la, tidak ada. Illa, kecuali, illa di sini adalah istinya kecuali, tidak nyambung dengan sholat 5 waktu, kecuali selain sholat 5 waktu, yaitu antatau, sholat tatawu, sholat tambahan, sholat sunnah itu. Jadi sholat yang diwajibkan adalah 5 waktu, selainnya ada sholat yang lain, tatawu, ibadah tambahan ya, ibadah sholat-sholat sunnah. Al-hadis muttafaqun alaih itu.
Sekali lagi, bagi jumhur ulama termasuk Muhammadiyah, sholat itu memang yang wajib 5 waktu. Adapun sholat jamaah, jumhur ulama termasuk Muhammadiyah tidak wajib. Ya, berdasarkan hadis tadi itu. Sementara sebagian kecil madhab di antara Imam Ahmad mengatakan wajib sholat jamaah itu. Tapi insya Allah yang kuat jamaah rahimakallah ya, yang mutamat yang menjadi pegangan di antaranya sholat jamaah tidak wajib, hanya sunnah muakkadah itu. Yang diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian hadis yang sangat terkenal tentang masalah kaitannya masalah perintah sholat an Malik bin Khuwaris radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya panjang dalam sebuah perjalanan. Kemudian Rasulullah ketika itu merintahkan shollu, sholatlah kalian semuanya, kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihatku, kepada Rasulullah, usolli, aku sholat. Nah, ini al hadis darsunya ini Rawi Bukhari itu. Nah, jadi itulah sebagai pendahuluan di dalam pembahasan kitab sholat. Adapun caranya, kaifiyah itu kan tata cara. As-sholat maktubah yang diwajibkan, yang ditetapkan diantaranya, mari kita perhatikan ketetapan tarjinya, korornya, ngeten iki bunyinya itu. Ida tatkala atau ketika kumta kalian berilah sholat untuk sholat, fakul maka bacalah Allahu Akbar. Perhatikan ngeten ini jamaah ya. Kalimat yang ini soreh jelas sekali itu. Tidak bisa ditafsiri yang lain karena maknanya sudah cukup jelas. Jadi apabila kalian berdiri sholat maka ucapkanlah Allahu Akbar. Lalu timbul pertanyaan, niatnya kapan? Niatnya di sini akan ada nanti pada urutan ketiga. Artinya jamaah rahimakallah, ketika kita baca APT, urutan-urutan nomor ini tidak menjadi mutlak. Ini dulu tidak tertib, tidak. Sesungguhnya ibadah itu memang awal semuanya ibadah termasuk sholat diawali dengan apa? Niat, itu yang penting itu. Jadi ya, jadi sekali lagi nomor di dalam urutan kitab sholat ini semuanya ya, tidak ada yang tertib ya, kecuali nanti ada bab-bab tertentu itu. Merujuk ke dalam hadis Abi Daud At-Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, miftah, kunci atau pembuka sholati, yaitu sholat al-wudu, dengan syaratnya wudu. Wa tahrimu, dan diharamkan at-takbir, yaitu takbiratul ihram. Ketika takbir kok diharamkan? Haram ketika kita melakukan perbuatan apapun di luar sholat. Makanya disebut takbir pertama itu disebut takbiratul ihram. Takbir yang menandai haram perbuatan di luar sholat. Jadi kalau sudah takbir sama sekali tidak boleh bicara, tidak boleh jawil-jawil ya. Kecuali kalau ada misalnya hal-hal yang hajat ya. Kukur-kukur boleh, ada hajat, tapi kalau gak kukur-kukur, gak gatel kukur-kukur, ya boten boleh itu. Jadi, wa tahlil, dihalalkan sholat tadi itu kalau sudah taslim salam. Salam yang bagaimana jamaah rahimakumullah? Di kalangan ulama mazhab terjadi khilafiyah. Jumhur ulama termasuk juga pemahaman Muhammadiyah, salam ini adalah sholat ada 2 salam. Tentu salam dua-duanya itu adalah menjadi halal perbuatan setelah salam yang kedua. Salam yang pertama masih belum halal kita bercakap-cakap, berbicara dan lainnya, kecuali kalau sudah salam yang kedua ke kiri itu baru boleh itu. Sementara ada pendapat yang lain di antara fikih Syafi'iyah, ya kita hormati saja adanya perbedaan paham itu. Di kalangan Syafi'iyah salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua tidak menjadi rukun. Nah itu. Sehingga dengan begitu akibat hukumnya jamaah rahimakumullah, maka bagi seorang kalau salam yang pertama itu selesai, kemudian pas mau kedua ngentut, sah itu salatnya itu. Itu fikih Syafi'iyah itu. Karena salam yang kedua tidak menjadi rukunnya itu. Jadi itu. Ya, jadi. Ini sekali lagi khilafiyah, kita hormati saja ya. Tidak perlu sampai penenengan ya itu. Tapi yang unik jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun ya pengikut ulama-ulama, pengikut orang-orang pengikut pada Imam Syafi'i mengatakan habis salam salam pertama kemudian kita boleh bicara-bicara, tidak ada itu. Boleh ngomong-ngomong tidak boleh. Tidak ada itu. Lantas di sana menyambung salam yang kedua itu.
Ada lagi hadis ini Ibnu Majah, wa sahih Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya disahkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban juga mensahihkan min hadisin Humaid As-Sa'idi. Dari hadis dari sahabat Humaid As-Sa'idi, qala mengatakan, kana ala Rasulullah SAW idza qauma ila sholati, apabila Rasulullah berdiri untuk sholat, wastaqbalal kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya rahimakumullah. Menghadap kiblat bagaimana itu? Yang menghadap kiblat, badan kita arahkan ke kiblat. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kiblat, ya tentu di sini harus di hadapan kiblat. Tapi bagaimana kalau tidak tahu? Ya dihitung, ya rahimakumullah, bagaimana caranya arah sholat kita itu mengarah ke kiblat. Makanya di masjid kita awalnya dulu perhitungan, ya kita hormati orang tua dulu, tidak salah itu. Itu masih model lama itu. Ya, hisabnya atau falakianya model lama, ukurannya mungkin belum akurat karena takribi itu ada toleransi, ya rahimah. Artinya tidak pasti takribi itu. Apa kitab hisab yang lain? Takribi itu pendekatan masih ada kira-kira itu, tapi sekarang akurat. Untuk wilayah Surabaya sudah akurat pasti angkanya itu. Hisab yang baru itu. Kalau ke arah utara itu sekitar tidak sampai 25 derajat, kurang berapa menit, berapa detik itu. Makanya masih kita upayakan menghadap kiblat. Pemikiran ngoten niku sudah diawali oleh tokoh pendiri Muhammadiyah ketika beliau ditunjuk menjadi penghulu keraton menggantikan orang tuanya Pak Abu Bakar itu, Kiai Abu Bakar. Kemudian beliau meneruskan menjadi penghulu keraton. Akhirnya berdasarkan ilmu yang dia miliki, dia pahami, akhirnya masjid keraton kan dirubah kiblatnya. Masjidnya tetap gak dirubah, tapi kiblatnya saya dirubah. Menjadikan kalau misalnya pernah ke Jogja, ada keraton itu masjid di keraton itu, di alun-alun itu kan ada masjid itu, masjid keraton itu. Itulah masjid menjadi monumen sejarah. Yang kiblatnya sama dengan ini, masjidnya tetap itu. Dirubah oleh Kiai Yametaklan itu. Karena kalau misalnya menggunakan model lama takribi, boleh jadi arah kiblatnya itu bukan arah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu, arah bisa jadi ke arahnya bisa Mesir itu. Atau ke Yordan sana itu, arahnya itu. Kiblat. Arah badan kita kiblat, lalu bagaimana nanti penjelasan penglihatan kita, insya Allah akan ketemu dalam pembahasan berikutnya itu. Warofa'a dan seterusnya, ini kaitannya dengan masalah bab lain. Warofa'a yadai, dan Rasulullah mengangkat ya tangannya, kedua tangannya, wakola, sambil Rasulullah baca Allahu Akbar. Jadi faham Muhammadiyah yang dipakai hadisnya adalah seperti ini itu. Mengangkat tangan disertai dengan membaca Allahu Akbar. Hadis lain, idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbir. Wal hadis dan seterusnya muttafaqun alaih itu. Dalam catatan kami, tidak disyariatkan membaca basmalah sebelum memulai sholat. Kenapa? Mengingat perkataan atau pendapat qaul para ulama sebagai berikut. Di antaranya disebutkan dalam kitab Mughni, ini fikihnya fikih Hambaliyah, Ibnu Qudamah menukil keterangan dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan seperti ini, qila li Ahmad, berkatalah bagi Imam Ahmad, qoblal takbir, sebelum takbir, yaqulu syai'an, membaca sesuatu. Dia ditanya, qala, dia mengatakan, lah, tidak ada bacaan, yakni laisa qoblahu du'an masnunun, tidak ada, yakni tidak ada sebelumnya baca doa yang disunatkan. Ilam yan nukil, lam yukil, karena tidak dinukil, maksudnya tidak ada nukilan ya, merujuk pada perbuatan Rasulullah SAW wala ashabi, termasuk juga dalam perbuatan sahabat. Tidak ada dinukil perbuatan sahabat baca doa suatu sebelum takbir itu, kata Imam Ahmad itu. Ibnu Qayyim ini dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menegaskan, karena Rasulullah SAW idza qauma ila sholati, apabila Rasulullah berdiri salat, qala, apa yang dia, Allahu Akbar, walam yakul syai'an qablaha, dan tidak baca satu apapun sebelumnya itu. Nah, ini termasuk baca ta'awud dan lain-lainnya, termasuk bismillah itu. Di dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawal Syekh Ibnu Ismail Zain, ini termasuk madhab kepada Imam Syafi'i, tapi beliau ini pernah menjadi, karena bermukim di Mekah, menjadi qadhi di Mekah itu. Beliau mengatakan,
Wa inna syari, sesungguhnya syari di syariat membuat syariat yaitu Allah ja'alalah menjadikanlah mubtada diawali wa yaitu dia takbir ihram fala tasunnah, tidak disunatkan bismillah qablaha itu. Tidak disunatkan baca bismillah sebelumnya itu. Ini. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW tentang setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan baca basmalah adalah sia-sia, sebagaimana yang sering jadikan alasan orang-orang kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fawa abtaru itu. Kullu tiap-tiap urusan dibalin yang bagus-bagus, yang baik-baik, la yubda'u yang tidak dibuka diawali fi di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka urusan tadi itu abtar, terpotong, terputus, ya, tidak ada rahmatnya itu. Ulasan beliau di sini bisa dikasih catatan bahwa pekerjaan yang telah ditentukan oleh syara seperti sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Maka tidak disunatkan membaca ta'awud atau basmalah itu. Di dalam HPT buku 3, gak tebal buku ini, buku tebal ini buku 3 ya. Buku 2 belum terbit ya. Buku 1 kok langsung 3 ya. Mungkin masih mengumpulkan naskah-naskah yang tercecer itu ya. Buku insya Allah akan terbit buku 2 itu. Tuntunan sholat 5 waktu, keputusan Munas Tarji ke-29 di Yogyakarta tahun 2015 tentang cara sholat diterangkan sebagai berikut. Melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud. Nah inilah akhirnya lengkapnya itu ya. Tadi menghadap kiblat tapi pandangan kita mengarah melihat tempat sujud. Lakukanlah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Maksudnya tangan diangkat sejajar dengan bahu di sini maksudnya itu tidak boleh melebar itu ya. Dan mensejajarkan ibu jari tangan, ibu jari disejajarkan dengan apa? Daun telinga. Berarti begini, bukan di atas begini ya. Begini bukan, tapi mepet tembakit kemudian bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat bukan begini takbirnya itu. Jadi, adapun cara mengangkat tangan saat bertakbir dijelaskan dalam beberapa hadis antara lain. Satu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salim bin Abdullah dari ayahnya itu. Salim itu adalah anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan aslinya namanya kan Abdullah. Anaknya santrinya yaitu termasuk Salim ini dari ayahnya yaitu Ibnu Umar ayahnya disebutkan an Salim bin Abdillah yaitu an abihi itu. Salim anaknya Abdullah, abi itu ya Abdullah ayahnya itu. Anna Rasulullah SAW kana yarfa'u. Ada Rasulullah mengangkat yaitu kedua tangannya hadwa sejurus atau setentang mankibai kedua pundaknya. Ida iftatakas sholat apabila beliau mengawali buka dengan sholatnya itu. Rawal Bukhari itu. Dua, Imam Bukhari riwayat lain dari Ibnu Umar pula, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi SAW, aku melihat kepada Nabi SAW, iftatah takbir, membuka sholatnya dengan takbir, fi sholati dalam sholatnya, farofa'a, maka beliau mengangkat yaitu kedua tangannya, hina yukabbiru saat beliau bertakbir. Hatta ia ja'alum sehingga menjadikan kedua tangan hatwa mankibai sejurus atau selempang dengan kedua pundak beliau. Rawal Bukhari ini. Hadis 1 tadi dan 2 di atas menunjukkan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Hadis yang ketiga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Umar pula ini diriwayatkan karena Rasulullah SAW idza qoma lis-sholati apabila beliau berdiri untuk sholat rafa'ah yadai beliau mengangkat kedua tangannya hatta yakuna sehingga menjadikan dua tangannya hatwa mankibai sejajar dengan kedua pundaknya summa kabbara kemudian Rasul takbir fa idza arada ayyarka'an karena ditulis semuanya hadisnya kami baca nih walaupun pembahasan berikutnya bukan masalah takbir itu. Fa idza arada apabila Rasul menghendaki ayyarka untuk ruku fa'ala misla dzalik melakukan seperti yang demikian itu yaitu mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a minar ruku fa'ala misla dzalik begitu pun Rasulullah ketika mengangkat ya
dari rukunya yaitu itidal, melakukan seperti tadi mengangkat kedua tangannya. Wala yafa'aluhu, dan beliau tidak mengakukan, maksudnya tidak mengangkat kedua tangannya hina yarfa'u ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya minas sujud, yaitu berdiri dari sujud. Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan. Sahih Muslim, hadis menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian mengucapkan lafal takbir Allahu Akbar. Yang keempat, riwayat lain menyebutkan an Malik ibnu Quraisy, anna Rasulullah SAW karena idza kabbara, apabila Rasulullah bertakbir, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yahdiya bihima, itu sehingga mensejajarkan bihima udunai, itu disejajarkan dengan telinga, kedua telinganya. Wa idza raka'a, apabila beliau rukuk, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua, hatta yuhadiya bihima udunai, sama dengan tadi, mensejajarkan tangannya dengan daun telinganya, itu dengan telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya minar rukuk, dari rukuk, yaitu beritidal, faqala sami Allahu liman hamidah fa'ala misla dzalik, dan seterusnya hadis itu. Masih ada lagi hadis berikutnya? Oh, enggak. Hadis ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya itu. Ya, masih ada lagi 5 ini. Dalam hadis diberikan oleh Imam Dawud dari Abdul Jabbar ibnu Wa'il dari ayahnya itu, annahu absara, beliau telah melihat pada Rasulullah SAW khina qoma, apabila beliau berdiri ila salat, yaitu salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta kanata, sehingga keadaan kedua tangannya bikhiyalin, disejajarkan mankibai, kepada kedua pundaknya, wahadan, dan mensejajarkan biibhamaima, dengan dua ibu jarinya, udunahu, kepada telinganya, summa kabbaro, kemudian beliau takbir. Hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan dilakukan dengan ibu jari sejajar dengan dua telinganya, kemudian bertakbir. Hadis lagi ke-6 ini masih ada lagi yang berkaitan dengan takbir. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan an Abi Hurairah qala, karena Rasulullah SAW idza kabbara, apabila Rasul takbir li salat, yaitu salat, nasara asabi'u, tangannya itu dibuka, maksudnya jari-jarinya tidak menggenggam, dibuka, itu dibekar, itu Rawi Tirmidzi itu. Nah, dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka, dalam arti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tanpa menafikan atau meniadakan, menolak hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Masih dalam catatan buku 3 lagi disebutkan ada penjelasan tambahan sebagai berikut. 1. Berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat, ini berniat ikhlas karena Allah, ini yang lengkap ini. Jadi berdiri tegak ikhlas, ini niat ini berarti bersamaan dengan kita saat menghadap kiblat. Jadi awal kita mengawali sholat. Sholat dilakukan menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah. Qatunaro taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami, kata Allah, kami telah melihat taqalluba, qallaba itu maksudnya membalik wajhnya, maksudnya menghadapkan wajah kalian bisama, ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardha, maka sekarang palingkanlah ke kiblat yang diridhoinya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sekarang hadapkanlah wajah kalian, ini ke arah Masjidil Haram. Ini yang dipakai Mazhab Malik jamaah rahimakumullah yunzau. Imam Malik punya pendapat sholat itu adalah bukan melihat tempat sujud, tapi melihat ke arah Masjidil Haram. Dan seterusnya ayatnya, pentingnya di sini itu. Sedikit kami bahas, kami ulas itu. Maka bagi Imam Malik sholat itu adalah bukan menghadap wajahnya itu melihat tempat sujud, tapi menghadap ke arah wijatul Ka'bah itu.
Kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram tidak bisa melihat Ka'bah, maka kita menggunakan tok-tokan, ada hadis khusus, walaupun hadisnya menjadi debatable, khilafiyah itu. Ya. Tapi kalau kita bisa melihat Ka'bah, Imam Syafi'i punya pendapat sama dengan Imam Malik, melihat Ka'bah itu, sholatnya itu, bukan melihat tempat sujud. Nah, ini satro. Makanya di kalangan Madzhab Malik ya rahimakallah, masjid-masjid kalau ada kaligrafi di depan temboknya itu dimakruhkan. Kenapa? Karena ganggu sholat. Sholatnya itu mengarahnya gini, melihat ini, depan itu, tidak lihat tempat sujud. Nah, ini. Jadi masjidnya itu tidak ada yang pakai tulisan kaligrafi dan macam-macam gambar-gambar atau tulisan-tulisan itu, polos gitu. Nah, dulu kan menjadi perdebatan ketika ada masjid ada seperti ini itu ya. Nah, kita tidak ada persoalan karena kita kan tidak melihat apa mimbar itu, melihatnya tempat sujud. Tempat sujudnya ada gambar macam-macam ya, tempat sujudnya saja, sajadahnya diganti yang polos jadi itu. Makanya kalau penjenengan beli sajadah usahakan yang polos supaya apa, tidak ganggu konsentrasi khususnya sholat jadi itu. Jadi itu. Saya kan jadi teringat ketika Nyun Sewu mendampingi beliau ini, Pak Air Fakhrudin yang menjadi ini nama panti kita itu, ya betul ya, Pak Air Fakhrudin itu. Betul, panti kita namanya Pak Air Fakhrudin ya. Ya itu. Kemana-mana kan pakai surban itu. Bukan kalau ditanya, aku gak gaya-gayaan gitu, gak gagah-gagahan itu enggak. Kenapa? Karena banyak dijumpai di masjid kita sendiri sajadahnya gambarnya macam-macam gitu. Sehingga manakala dia sholat itu rasanya itu gak pas, gak enak itu. Kemudian ikhtiar beliau Nyun Sewu ditutupi dengan apa? Serbalnya itu jadi polos jadi itu. Nah, karena kita sholatnya kan menghadap tempat sujud, tok-tokan itu. Dulu menjadi perdebatan ketika ada takbir memasang kaligrafi, tapi bukan di bawah, di atas, kaca-kacanya di bawah. Kami jawab itu mubah saja, itu tidak ada persoalan ya, karena bukan pada posisi bawah itu, walaupun ayat Al-Quran. Sekarang itu menjadi di kalangan kita Nyun Sewu, banyak masjid kita, tidak tahu ini madhabnya siapa itu. Kok banyak di depan masjid kita dipasang mushaf besar itu ya. Kan Al-Quran mushaf besar. Mushaf itu baru ada kan zamannya Khalifah ketiga. Namanya Al-Imam, diterbitkan 4 buku itu, 4 kitab itu. Yang satu ada di kota Madinah, yang satu dikirim ke Basra, yang satu dikirim ke Irak, yang satu dikirim ke mana itu Yaman, yang satu kalau nggak salah dikirim ke Hijaz, yang satu dikirim ke mana itu yang Syria itu Syam itu sana itu. Jadi 4. Baru ada zamannya Khalifah ketiga. Rasulullah belum ada mushaf, belum ada Al-Quran, belum ada Al-Quran masih belum diterbitkan sebagai buku itu. Lantas ketika itu di dalam Sahih Bukhari diceritakan ibunda kita Aisyah ketika sholat diimami oleh Dakwan. Dakwan itu adalah ngaulo atau pembantu kepada Aisyah saat ngimami sholat, insya Allah sholat tarawih. Bacaan Dakwan itu tidak banyak, hafalannya sedikit. Akhirnya Dakwan membaca mushaf di sakunya itu, di bawah gini baca itu. Jadi itu bukan ditaruh di depannya itu, bukan. Jadi itu. Makanya di kalangan ulama kalau ada mushaf di depan ini menjadi debatable khilafiyah itu. Di kalangan kalau nggak salah Syafi'i sendiri mengatakan tidak suka mushaf dibaca di depan, tidak suka itu. Tapi kalau di bawah mengatakan mubah itu. Tapi kalau di depan dikatakan makruh kata beliau. Jadi sama dengan Malik itu, jadi itu. Ya, anehnya jamaah masjid kita itu banyak begitu. Tidak tahu imamnya itu malas ngapal lo bagaimana itu. Jadi itu. Lebih baik keluar dari para perbedaan, yang aman itu silakan imam rawatib menyiapkan diri mengoleksi hafalan yang lebih, jadi itu. Sehingga tidak perlu lagi memasang apa? Al-Quran di depannya itu, jadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya kan sholatnya itu gak melihat tempat sujud, melihat mushaf itu kan itu di depan kan. Iya apa enggak? Iya kan itu. Gak mungkin dia melihat tempat sujud, melihatnya di depan. Padahal paham tarjah, mari kita lihat di sini, mari kita lihat. Jadi ada lagi sabda Rasulullah SAW ini ya. An Yahya bin Khalad kalau Nabi SAW lil hadis musik, hadis masalah orang yang sholatnya buruk. Idza aradta an tusalli, apabila kalian mau sholat, fatawaddo, maka fa'aksin, sempurnakan
baguslah wudhu kalian. Summa istiqbalal kiblah, kemudian ke kiblat, summa kabbara, kemudian takbir. Mari kita lihat ini. B. Berdiri apabila tidak ada halangan untuk berdiri. Salat pada dasarnya, asasnya itu, prinsipnya itu adalah dilakukan berdiri. Perhatikan ya rahimakumullah, karena di sini banyak kursi untuk orang yang mungkin berdirinya mungkin tidak mampu. Tapi kalau misalnya bisa jalan, jamaah rahimakumullah, artinya orang tersebut kan bisa berdiri. Kenapa? Karena dia bisa jalan. Usahakan kalau bisa panjenengan, karena bisa jalan, ketika takbirnya berdiri, itidal berdiri, bisa berdiri. Kecuali nanti ketika posisi rukunya mungkin ngangkatnya atau abot, silakan duduk di kursi. Atau sujud ngangkatnya abot, silakan duduk di kursi. Tapi kalau misalnya berdiri, bisa berdiri karena dia bisa jalan, jangan langsung duduk. Karena prinsip sholat itu adalah berdiri itu menjadi rukun. Jadi itu. Sekali lagi ini penegasan ini. Usahakan panjenengan udzur syar'i ya. Padahal panjenengan bisa jalan, bisa berdiri, usahakan berdiri dulu. Jangan langsung duduk panjenengan itu di kursi itu. Posisi kaki sejajar dengan, perhatikan ini pendapat Tarjih Muhammadiyah. Posisi kaki kita nyun sewu sama dengan bau kita. Kalau sama dengan bau kita, insya Allah sholat kita itu kalau jamaah itu enak. Gak sampai mekar gini, gak ikut. Kalau sama gini enak. Mulai takbir pertama sampai terakhir tidak ada yang lobang. Biasanya lobang itu kan ada begini, ada yang minggu begini. Nanti posisinya nanti akan semakin terakhir nanti lubang-lubang sob kita. Sendirian maupun jamaah rahimakallah, usahakan ini kalau pas ini enak itu. Sama dengan bau kita itu. Nanti akan kita bahas khusus tentang masalah bab sholat, kitab sholat jamaah jadi itu. Jadi gitu ya, berdiri dengan bau kita. Insya Allah yang ini diilhami dari pendapat ulama dulu, di antaranya kalau Imam Ahmad punya pendapat berapa jaraknya kaki kiri kanan, begini itu, selebar ini apa ini, dua apa ini Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Selebar kaki kiri dan kanan seperti ini. Nah ini jaraknya itu. Itu maknanya kan orang berdiri normal itu, tidak terlalu begar, tidak terlalu apa, nyempit kakinya itu. Jadi itu normal itu. Kecuali kalau ada halangan, ya silakan sakarpe itu. Sehingga tidak berdiri bisa silakan, misalnya karena sakit, dalam perjalanan atau dalam keadaan takut yang tidak memungkinkan melakukannya berdiri. Hal ini sebagaimana ini hafidzus sholati was sholatil wusta wa qumul ilaihi qanitin itu. Qunut mananya berdiri tegak. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala kanat adalah kan Nabi ada padaku bawasir, aku punya penyakit basir atau apa namanya ambeien itu. Fa asal tuh Nabi, aku tanyakan kepada Rasulullah SAW anis sholati, bagaimana cara sholatnya itu. Faqala, Rasulullah masih bertanya sholli, ini perintah tapi kenapa kau tasdid, hanya sholliya kemudian di sini sholli itu. Kalau perintah asalnya kan sol itu, tapi karena di sini ada hamzah atau lamnya kemudian disambung dengan ya, sehingga sholliya itu. Sholli itu. Kau iman sholatnya sambil berdiri. Fa illam yastati, jika tidak mampu berdiri, faqaidan, sholatnya sambil duduk. Fa illam yastati, jika sambil duduk gak mampu, fa'ala bijambi, sholatnya sambil berbaring itu. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri ini. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala, ini pendapat Muhammadiyah ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallam ya, karena idza shalla rafa'a basaru ila samai, ketika itu Rasulullah salat menghadapkan wajahnya ke langit. Fanazalat, akhirnya turun ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian fataqtu an ra'sahu, Rasulullah akhirnya menundukkan kepalanya melihat tempat sujud. Walaupun hadis ini menjadi debatable di kalangan ulama hadis, tapi Tarjih Muhammadiyah buku 3 ternyata hadisnya dicantumkan, berarti hadisnya makbul, bisa diamalkan. Sekali lagi inilah ya, pandangan Muhammadiyah. Imam Shawkani menyebutkan bahwa Imam Syafi'i, ulama Hufah, mensunatkan untuk memandang ke tempat sujud. Kenapa? Karena lebih mendekati untuk khusyuk. Sekali lagi beda dengan Imam Malik. Demikian jamaah rahimakumullah untuk sementara kajian malam ini. Barangkali kalau ada yang mau dibahas, monggo silakan. Ini saya blok aja nih. Urutan berikutnya di sini buku 1 niat. Kami sudah bahas tadi penjelasan masalah niat di depan tadi. Monggo. Barangkali ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Oke, silakan.
Iya, nggak bisa melihat, iya, nggak ada yang menuntun, iya, 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 mendengar adzan, iya, iya, iya. Salat jamaah, iya, wajib, iya. Baik, demikianlah memang bagus hadisnya sahih, itulah salah satu di antara dalil yang dinakan oleh madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat sholat jamaah itu wajib. Wajibnya apa? Bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Pribadi-pribadi itu wajib. Sementara Imam Syafi'i wajibnya bukan ain, wajibnya kifayah. Jika dalam suatu desa, kampung sudah ada sholat jamaah, maka gugur dengan sendirinya yang lain untuk sholat jamaah. Sementara jumhur ulama termasuk Imam Malik dan imam yang lain tidak memahami sholat jamaah itu adalah wajib. Kenapa? Karena dasar yang dipakai diantaranya hadis kami sebutkan di depan tadi itu. Ya, jadi sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat khilafiyah di kalangan ulama madhab. Termasuk Muhammadiyah punya pendapat bahwa sholat jamaah tidak menjadi wajib, baik wajib atau fardu ain maupun kifayah. Hanya hukumnya sunnah muakkadah, sunat yang ditekankan seakan-akan hukumnya menjadi wajib. Betul, memang ada alasan, bahkan ada lagi hadis yang lain digunakan oleh Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad punya alasan jika ada orang yang tidak mau datang ke masjid, Rasulullah ada kehendak untuk bakar rumah-rumah mereka. Pertama sangat kerasnya, itulah kata Imam Ahmad di antaranya itu. Orang sakit pun udzur syar'i minta izin, semula diizinkan, kemudian ketika mendengar adzan didengar dari rumahnya wajib, maka wajib. Nah, wajib di sini kata Imam Malik bukan berarti wajib fardu, tidak. Karena kata-kata wajib itu banyak dalam Al-Quran, banyak hadis, tidak artinya wajib. Termasuk diantaranya huslul Jumat itu wajibun. Apakah wajib Jumat? Ini khilafiyah. Mandi Jumat itu sebagian ulama diantaranya Imam Malik termasuk juga Imam Syafi'i tidak wajib. Tapi Imam Ahmad wajib mandi Jumat itu, termasuk Muhammadiyah. Itulah khilafiyah. Walaupun bahasanya bukan wajib di sana. Sama dengan wajib, wajib. Maksudnya kamu jawab, kamu datangi sholat jamaah itu. Jadi sekali lagi, inilah memang tidak bisa kita pungkiri adanya khilafiyah di kalangan ulama di dalam memahami apakah sholat jamaah itu wajib, fardu atau tidak. Sebagian ulama madhab diantaranya Ahmad bin Hambal wajibnya, fardunya bukan kifayah tapi ain, pribadi-pribadi. Sementara Imam Syafi'i tidak, wajibnya, fardunya kifayah bukan ain itu. Yang lainnya, jumhur ulama yang lainnya termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya tidak menjadi wajib sholat jamaah. Nah, Muhammadiyah sendiri juga punya pendapat seperti itu. Begitu, nggih? Jadi kita hormati sajalah kalau ada perbedaan begitu. Jadi dasarnya apa tadi alasannya itu? Yang wajib itu bukan sholat jamaahnya, tapi yang wajib sholat 5 waktu. Nah, begitu. Dan banyak lagi dalil-dalilnya itu. Afdhalus sholat jamaah itu kan ini. Sholat jamaah itu afdal, itu alasannya. Pahalanya, derajatnya itu. Di antaranya yang dalil digunakan bagi ulama-ulama madhab yang tidak memandang hukum sholat jamaah itu fardu, baik fardu kifayah maupun fardu ain. Begitu jawabannya. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Oke. Sepakat kalau ulama takbir nyun sewu ndak angkat tangan. Angkat tangan itu bukan rukun sholat, hanya sunnah-sunnahnya sholat, sunnah muakkadah paling banter itu. Jadi kalau ada orang sholat gak angkat tangan, sah sholatnya itu, sah itu. Ini dari hukum ya. Tapi kalau misalnya dia bisa angkat tangan, lah apa gak angkat tangan itu? Kan gak afdol sholatnya itu. Aras-arasan sholat kok aras-arasan gimana sih? Angkat tangan itu diatur tertib, disiplin lah ini. Angkat tangan sampai rinci tadi dalam putusan tarjih caranya itu. Oke, jadi itu. Andai kata nggak angkat tangan sekali, ya sah sholatnya itu, boleh itu. Artinya dibolehkan itu sah, tapi tidak afdol, nggak ngikuti contoh Rasulullah. Kategori ngotot itu yang apa? Yang rotok males gitu. Tapi kalau dia mengatakan misalnya tidak ada contoh Rasulullah betul langsal karena dia menolak hadis,
Rasulullah kan pernah angkat tangan sholatnya dan sering dikatakan di sini bukan sekali dua kali, berarti tiap sholat Rasulullah selalu mengangkat tangan. Jadi begitu nggih, jadi itu. Nggih, silakan. Nggih. 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 Allahu Akbar, nggih. Angkat tangan, nggih. Terus ada yang angkat tangan dulu kemudian takbir. Iya. Nggih. Nggih. Iya. Tadi penjelasan hadis kalau nggak salah ada 6 tadi. Semuanya ada disinggung semuanya itu. Pendapat terjemah Muhammadiyah sama dengan buku satu, antara tiga tidak ada perbedaan. Muhammadiyah mengangkat tangannya bersamaan dengan membaca apa? Takbir. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Sekali lagi, tapi hal tersebut tidak menafikan, meniadakan atau menolak hadis yang angkat tangan dulu sedekap baru takbir, ya silakan. Tapi pendapat Muhammadiyah adalah mengangkat tangan bersama dengan membaca takbir. Ya kita sebagai orang Muhammadiyah ya tentunya menghormati keputusan organisasi lah itu. Gitu nggih. Adapun misalnya nanti sedekap akan kita bahas tersendiri, nggih. Lalu bagaimana cara sedekapnya juga akan kita bahas tersendiri bab masalah sedekap. Gitu-gitu ya. Karena ada yang mengatakan sini enggak sedekap juga ada itu. Tapi bagaimana pandangan Muhammadiyah nanti insya Allah akan kita teruskan dalam pertemuan yang akan datang. Yang lain barangkali monggo silakan. Nggih, silakan. Nggih, ada tadi. Hatinya nggih, ada. Makanya jamaah kita kan macam-macam. Ada yang gini dulu kemudian baca Allahu Akbar juga ada. Macam-macam hatinya tadi. Semuanya disinggung oleh buku 3 di sini ada semuanya. Cuma sekali lagi menegaskan pendapat Muhammadiyah ya tidak menafikan, artinya tidak menolak hadis-hadis tadi, tapi Muhammadiyah punya pendapat baik buku 1, buku 3 menggunakan cara takbirnya mengangkat tangan bersama dengan baca takbir. Begitu nggih. Tapi jamaah rahimakumullah, kadang juga kita jumpai antara barnya itu disamaan dengan apa? Sedekap. Ya ini kadang-kadang Allahu Akbar jadi begitu. Padahal tidak ada keterangan dalil harus bersamaan dengan sedekap. Boleh jadi ketika Allahu Akbarnya mungkin balik di sini karena apa? Karena Allahnya tadi boleh nggak terlalu panjang. Tapi kalau Allahu Akbar boleh jadi begini. Padahal takbir jamaah rahimakumullah kalau kita melihat ilmu tajwid maksimal kalau ilmu tajwid 2 harokat, 2 ketukan Allahu Akbar itu sudah bagus normal. Lebih panjang sedikit mungkin 3 harokat ada toleransi itu. Agak Allahu Akbar boleh itu, silakan. Tapi menurut ilmu tajwid Allah itu adalah mat biasa. Matnya itu mat tobi itu laji biasa itu maksudnya, tapi ya hakikatnya itu matnya 2 harokat saja. Bukan berharokat-harokat, bukan. Allahu Akbar itu normalnya begitu. Kalau 3 mungkin masih ada toleransi itu kalau takbir. Tapi kalau Allahu Akbar lain lagi itu. Ini bisa dilihat barangkali kalau ada orang bergerak dari sujud menuju berdiri. Apalagi misalnya usianya agak tur, syar'i, kelemot, gerakannya kadang-kadang takbirnya panjang itu. Akhirnya makmumnya kadang-kadang bergerakannya antara imam dan makmum bersamaan. Berdirinya dari apa? Sujud. Nah, oleh karena itu kalau ada imam seperti itu adalah takbirnya tentunya sini harus agak sedikit menunda, jangan saya berdiri dari sujud kemudian baca takbir panjang, jangan itu ya. Allahu Akbar nanti dikira adzan nanti itu begitu nggih. Ada lagi mau nggak, silakan. Cukup demikian untuk kajian malam hari ini, sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Terakhir jamaah rahimakumullah sebagai penutup, kalau merubah sesuatu yang sudah lama kita lakukan memang tidak mudah jamaah rahimakumullah. Kebiasaan kalau dirubah itu memang amat sulit. Maka ini harus pelan-pelan kita pahami, pelan-pelan bagaimana cara pengeterapannya itu. Sekali lagi, kalau orang sudah biasa sholatnya menghadap sana, gini itu kadang-kadang juga agak sulit merubah itu, pelan-pelan itu. Begitupun kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau sudah biasa merubah itu drastis itu memang agak berat, pelan-pelan itu. Kita yakini, kita pahami berdasarkan dalil-dalil yang ada. Demikian
Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.